Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 13 RBL TBP 21. Di sini kami akan melakukan percobaan tentang penerapan motor listrik sederhana menggunakan prinsip gaya Lorentz pada kereta maglev sederhana. Berikut ini adalah video percobaan kami. Penerapan motor listrik menggunakan prinsip gaya Lorentz pada kereta maglev sederhana. Saya Olivia Dian Almaria Ginting dengan NIM 122410124 dari Prodi Sains Aktuaria. Saya Ajeng Kusuma Dewi dengan NIM 122160086 dari program studi matematika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Satya Nugraha dengan NIM 122410110 dari program studi Sains Aktuaria. Saya Yayu Nuridaya dengan NIM 122410137 dari program studi Sains Aktuaria. Saya Hartomi dengan NIM 122410157 dari Prodi Sains Aktuaria. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Gaya Lorentz sendiri ditemukan oleh Hendrik Antoon Lorentz pada tahun 1895. Persamaan umum gaya Lorentz yaitu F sama dengan Q dikali E tambah P kali B, di mana F adalah gaya, Q adalah muatan listrik, E adalah medan listrik eksternal, P adalah kecepatan, dan B adalah medan magnet. Penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Motor listrik dihubungkan dengan sumber arus listrik. Arus listrik mengalir dari sikat karbon menuju komutator. Kemudian, arus listrik menuju kumparan sehingga kumparan mengalami gaya Lorentz. Semakin besar arus listrik yang mengalir, semakin cepat pula berputarnya kumparan tersebut. Salah satu aplikasi dari gaya Lorentz adalah kereta maglev dengan formula F sama dengan B dikali I dikali L atau B sama dengan mu0 dikali I per 2 pi A, dengan F adalah gaya Lorentz, B adalah kuat medan, I adalah kuat arus, L adalah panjang kawat, mu0 adalah permobilitas ruang hampa, dan A adalah jarak titik ke kawat. Kereta maglev atau magnetic levitation merupakan kereta yang bergerak pada posisi melayang atau mengambang yang memanfaatkan prinsip dari gaya Lorentz. Pemanfaatan gaya Lorentz pada kereta ini yaitu sebagai pendorong, di mana gaya yang timbul digunakan untuk menjalankan kereta sehingga tidak terjadi gesekan antara kereta dengan rel. Saat ini setidaknya ada dua sistem magnet yang menyediakan sistem suspensi. Pertama, Electromagnetic Suspension atau EMS. EMS menggunakan gaya tarik dorong antara kumparan elektromagnetik dan rel ferromagnetik atau benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Elektromagnet dipasang di bagian bawah gerbong yang terdiri dari dua buah kutub, penarik dan pendorong. Ketika elektromagnetik didekatkan dengan rel ferromagnetik, maka akan menciptakan medan magnet dan menghasilkan gaya tarik dan dorong. Selain EMS, model lain dari maglev adalah Electrodynamic Suspension atau EDS yang mengandalkan superkonduktor. Apa itu superkonduktor? Nah, superkonduktor adalah suatu material yang tidak memiliki hambatan jika berada pada suhu sangat dingin, yakni minimal minus 196 Celcius atau disebut juga dengan suhu kritis. Salah satu contoh material itu adalah karbon. Suatu superkonduktor bisa menolak medan magnet atau tak bisa sama sekali ditembus medan magnet. Superkonduktor ditempatkan di sisi gerbong kereta dan berinteraksi dengan kawat kumparan berbentuk angka 8 di pinggir lintasan kereta sebagai elektromagnet. Kumparan bagian bawah menciptakan medan magnet penolak dan yang di atas menjadi medan magnet penarik. Dengan demikian, medan magnet itu membuat kereta kemudian melayang sekitar 10 cm di atas lintasan. Dan gaya tolak menariknya membuat kereta bisa melaju sambil melayang. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan kali ini, yaitu ada kawat tembaga dengan panjang 6 meter, kemudian satu buah batu baterai yang akan digunakan sebagai kereta, 6 buah magnet, kemudian ada gagang sapu atau pipa yang digunakan sebagai cetakan untuk membuat sebuah kumparan dalam bentuk selenoida.
Selanjutnya, untuk cara pembuatan kereta maglev sederhana, yang pertama, lilitkan kawat tembaga ke gagang sapu ataupun sebuah pipa dengan gerakan melingkar-lingkar dan juga rapat sehingga akan membentuk sebuah kumparan selenoida ataupun sebuah terowongan. Kemudian, tempelkan magnet ke ujung baterai dengan jumlah yang sama pada kedua sisinya. Lalu dilakukan percobaan dengan memasukkan baterai yang sudah ditempel magnet ke dalam lilitan kawat tembaga. Nah, nantinya baterai akan berjalan dengan sendirinya seperti kereta maglev. Yang selanjutnya kesimpulan. Ada kelebihan dan juga kekurangannya, yaitu untuk kelebihannya, kereta ini dapat melayang di atas rel sehingga tidak akan menimbulkan gesekan pada rel dan roda kereta. Tidak ada gaya resistensi akibat gesekan. Perawatan kereta maglev lebih murah dibandingkan dengan kereta pada umumnya. Ramah lingkungan karena tidak melakukan pembakaran. Kereta maglev bergerak jauh lebih cepat dibandingkan dengan kereta biasanya. Dan untuk kekurangannya itu ada di variasi bentuk alat yang lebih sederhana atau masih sangat sederhana. Perlu dilakukan beberapa kali percobaan dalam menyatukan baterai, magnet dan juga kawatnya. Kereta maglev tidak dapat menggunakan rel kereta umumnya, sehingga perlu dibuat yang baru dan membuat biaya awal sangat mahal. Semakin berat beban maka semakin banyak tenaga listrik yang dibutuhkan untuk melayang, sehingga tidak cocok untuk barang berat, dan medan magnet yang dihasilkan sangat besar sehingga perlu pelindung anti magnet. Itulah tadi untuk kesimpulannya. Dan yang selanjutnya itu ada untuk saran pengembangan, yaitu diperlukan pendalaman dan pemahaman lebih lagi terhadap penerapan gaya Lorentz pada kereta maglev sederhana ini, agar dalam pelaksanaan penelitian dan pembuatannya dapat dilakukan dengan baik serta variasi yang tidak monoton dapat menjadi lebih baik dan lebih menarik. Percobaan kereta maglev juga perlu terus dikembangkan, dan untuk kedepannya diharapkan ada ide-ide yang mampu memberikan solusi bagi masalah-masalah yang akan datang. Itulah tadi video percobaan yang dapat kami lakukan. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa Like, comment, Share. and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.